Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran terkait dengan orientasi pendidikan. Tapi sebelum jauh kita membahas sebenarnya apa sih orientasi pendidikan itu, alangkah lebih baiknya kalau saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Kesibukan saya sehari-hari adalah saya bekerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Kota Palembang, dan juga saya sebagai mahasiswa aktif di program Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang. Nah, teman-teman sekalian, kebetulan nih materi yang akan saya sampaikan terkait dengan orientasi pendidikan ini masih berkaitan dengan mata kuliah yang sedang kami pelajari sekarang, yaitu mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis Perspektif Pendidikan Islam, yang dibimbing oleh dosen kami yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Kusnadi. Oke teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang orientasi pendidikan, di sini ada dua suku kata. Yang pertama adalah orientasi dan yang kedua adalah pendidikan. Orientasi ini pengertiannya adalah kecenderungan akan dibawa kemana peserta didik itu. Karena teman-teman sekalian, ketika kita membawa peserta didik ke arah yang lebih baik, insya Allah mereka akan menjadi lebih baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita membawa peserta didik ke arah yang lebih buruk, maka berkemungkinan siswa akan menjadi lebih buruk. Yang kedua adalah pendidikan. Secara umum, pendidikan ini bisa kita artikan adalah proses memanusiakan manusia, ataupun juga proses pengembangan peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik yang ada dalam diri peserta didik, baik itu dari segi kognitif seperti ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, ataupun juga pada ranah afektif dari segi sikap, tingkah laku dan lain sebagainya, ataupun pada ranah kognitif seperti keterampilan peserta didik. Nah, ketika melihat pengertian dari orientasi pendidikan ini, kita bisa melihat ataupun kita tarik daripada dunia pendidikan Islam, sebenarnya orientasi pendidikan dalam Islam ini seperti apa sih? Kecenderungan peserta didik ini kalau dilihat dari perspektif pendidikan Islam dibawa kemana sih? Atau hanya kepada tujuan duniawi seperti mencari pekerjaan misalnya, menaikkan pangkat dan jabatan misalnya, dan lain sebagainya pada urusan-urusan duniawi? Atau justru sebaliknya, kita berorientasi pendidikan kepada hal yang akhirat, seperti mencari ridho Allah misalnya, hanya mencari pahala dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas di sini. Saya akan memperlihatkan sebuah hadis, membacakan sebuah hadis berkaitan dengan orientasi pendidikan. Di mana hadisnya? 1, 2, 3. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya adalah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, menghendaki kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dengan ilmu. Ilmu itu dari mana kita dapatkan? Dari belajar. Dan belajar itu kita dapatkan dari dunia pendidikan. Pendidikan entah apapun itu. Entah itu pendidikan formal, non formal, ataupun pendidikan informal. Jadi kalau melihat dari hadis ini, teman-teman sekalian, Islam itu tidak pernah membatasi kita. Akan kita pergunakan dalam bentuk apa ilmu yang kita punya, akan kita gunakan dalam bentuk apa pengetahuan yang kita punya.
kita gunakan nih, misal kita belajar, kita mendapatkan ilmu untuk memperoleh pekerjaan, hal duniawi, untuk memperoleh ataupun menaikkan jabatan, pangkat duniawi juga. Tetapi Allah tidak melarang itu, Islam juga tidak melarang itu, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia. Dan juga Islam tidak melarang kalau misal kita mempergunakan ilmu kita untuk beribadah kepada Allah, bersedekah kepada Allah, itu sudah kewajiban kita. Misalnya nih, kita belajar tentang sholat, kita belajar tentang puasa, kita belajar tentang zakat, semua itu ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari belajar di dunia pendidikan. Kita pergunakan di dalam konotasi ataupun berorientasi kepada akhirat, diperbolehkan juga oleh agama Islam. Malah justru lebih baik ketika kita mempergunakan ilmu kita, mengamalkan ilmu kita terhadap hal-hal akhirat. Jadi ada keseimbangan di sini antara duniawi dan juga akhirat. Kita tidak boleh berat sebelah. Kita tidak boleh hanya berorientasi kepada dunia, melupakan akhirat. Atau justru sebaliknya, kita hanya sibuk beribadah, tetapi melupakan kewajiban kita di dunia, mencari nafkah, menjemput rezeki, minimal untuk rezeki diri kita sendiri. Juga tidak boleh, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Karena ada cerita seperti ini, teman-teman sekalian. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang yang abid, atau bisa dikatakan seseorang yang beribadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun saat itu bertanya, "Wahai fulan, saya melihat engkau terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang memberi engkau nafkah? Siapa yang memberimu makan?" Apa kata seseorang tersebut? "Ya Rasulullah, yang memberiku nafkah itu saudaraku." Apa kata Rasulullah SAW? "Sesungguhnya saudaramu lebih abid daripada engkau." Dari sini kita bisa melihat, teman-teman sekalian, bahwasanya Islam itu memang tidak pernah melarang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bagus. Karena itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai umat muslim. Tetapi Islam juga tidak menganjurkan kalau kita melupakan hal-hal yang duniawi, mencari rezeki, menjemput rezeki, mencari nafkah dan lain sebagainya. Minimal mencari nafkah untuk diri kita sendiri, bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Karena memang kita butuh beribadah, tetapi juga kita butuh makan untuk membuat tenaga kita pulih dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teman-teman sekalian, harus seimbang antara hal-hal yang duniawi dan juga hal-hal yang akhirat. Nah, dari sini, teman-teman sekalian, sebenarnya orientasi pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam itu bisa ditarik secara garis besar memiliki beberapa pokok. Yang pertama, orientasinya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu, teman-teman sekalian, bahwasanya kita sering mendengar firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun," kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka dari itu sudah seharusnya kita sebagai orang Islam, sebagai umat muslim, mempergunakan ilmu yang kita punya, pengetahuan yang kita punya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbaiki akhlak kita, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Jelas, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana tingkah laku kita terhadap orang yang lebih tua misalnya, bagaimana perilaku kita terhadap orang yang lebih kecil, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengamalkan ilmu pengetahuan. Kita sering mendengar, teman-teman sekalian, bahwasanya ketika kita meninggal dunia, tidak ada yang kita bawa harta-harta kita. Uang kita tinggal tidak kita bawa ke kuburan. Rumah
kita tinggal juga tidak kita bawa. Kendaraan tidak kita bawa juga. Istri, anak, dan lain sebagainya tidak kita bawa ke dalam kuburan. Tetapi salah satu yang kita bawa ke dalam kuburan adalah ilmu yang bermanfaat. Nah teman-teman sekalian, jadi sedikit apapun ilmu yang kita punya, secuil bahkan ilmu yang kita punya, kita harus menyebarkannya ataupun memberitahu orang yang belum tahu, minimal itu. Jadi ilmu yang kita punya itu, ilmu yang kita sebarkan itu bermanfaat untuk orang lain. Karena kita mengetahui teman-teman sekalian bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Misal nih, kita tidak bisa berkontribusi melalui tenaga, tetapi kita mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu terhadap apa yang ingin dikerjakan misalnya. Kita berkontribusi dengan ilmu yang kita punya. Nah seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang keempat, orientasi pendidikan ataupun pendidikan itu memberikan kita, mengarahkan peserta didik untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa saja yang ia lakukan. Di dalam Islam misalnya kita tahu bahwasanya sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya, besar juga ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi pendidikan, ilmu yang kita pelajari itu mengajarkan kita bagaimana cara bertanggung jawab, bagaimana konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman sekalian, kalau kita simpulkan bahwasanya orientasi dalam perspektif pendidikan Islam itu seimbang antara dunia dan akhirat. Ilmu yang kita punya, ilmu yang kita pelajari, pengetahuan yang kita miliki boleh kita gunakan untuk dunia, boleh untuk kita gunakan untuk mencari pekerjaan yang bagus, boleh kita gunakan untuk mendapat jabatan pangkat yang tinggi, boleh. Islam tidak melarang itu. Dan juga Islam tidak melarang ilmu yang kita punya, pengetahuan yang kita miliki untuk kita gunakan kepada hal-hal yang berbau akhirat, beribadah, sholat, dan lain sebagainya. Itu bahkan dianjurkan dan justru untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi yang kita tekankan bahwasanya Islam menyeimbangkan kedua itu. Akhirat jalan, dunia juga jalan. Beribadah jalan, mencari pekerjaan juga jalan. Jangan sampai menitik beratkan atau berat sebelah. Misal nih, ketika kita bekerja, giat mencari rezeki, pergi gelap, pulang udah gelap lagi. Kita sibuk mencari rezeki sampai kita lupa minta kepada sang pemberi rezeki. Kita sibuk mencari tahta, jabatan, dan lain sebagainya, tetapi kita lupa minta kepada sang pemberi jabatan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman sekalian, sudah seharusnya kita untuk menyeimbangkan kedua aspek ini, kedua orientasi ini. Jadi ilmu yang kita punya, pengetahuan yang kita punya berorientasi kepada dunia dan akhirat. Mungkin singkat teman-teman sekalian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat kita jadikan pelajaran, dapat kita ambil hikmahnya, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.